بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kesalahan berikutnya dalam pasal yang ketiga adalah sejumlah kesalahan orang-orang yang salat dalam duduk tasyahud dan seputar salam. Pengarang menyebutkan di sini beberapa kesalahan, di antaranya kata beliau, perkataan orang-orang yang membaca di tasyahud, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Iya. Kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabi itu ada dalam hadis riwayat sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mengajarkan tasyahud kepada Ibn Mas'ud, "Fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh," sampai akhir tasyahud. Iya. Sisi kesalahan di sini menurut pengarang bahwa penggunaan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabi yang artinya selamat bagi engkau wahai nabi, ini adalah kalimat yang diucapkan atau tasyahud ini dibaca pada saat nabi masih hidup, kata pengarang. Adapun setelah Nabi meninggal, maka tidak dibaca Assalamu alayka ayyuhan nabi, tetapi dibaca Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sisi kesalahan di sini menurut pengarang. Dan pengarang berdalilkan dengan asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih, atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Salah ya, bukan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, itu di jalan lain. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang Ibnu Mas'ud berkata, "Wa huwa baina dhahranaina طيب وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي." Dalam satu lafaz, falamma qubid qulna assalamu ala nabi. Kata beliau, dan beliau kami mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi itu ketika Nabi berada di tengah-tengah kami. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka kami membaca assalamu ala nabi. Itu perkataan Ibnu Mas'ud.
Dan pengarang juga bawakan asar dari riwayat Abdul Razzaq dari Atha ibn Abi Rabah, bahwasanya beliau berkata, anna sahabata kanu yaquluna wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayy, assalamu alayka ayyuhan nabi, falamma mata qalu assalamu ala nabi. Atha berkata, dan Atha ini salah seorang tabi'i, kata beliau, para sahabat mereka membaca tasyahud dan Nabi ketika itu masih hidup, mereka baca assalamu alayka ayyuhan nabi. Tatkala Nabi meninggal, maka mereka membaca assalamu ala nabi, assalamu ala nabi. Ya. Demikian keterangan dari pengarang, dan beliau membawakan pendapat para ulama. Jadi pengarang di sini melihat bahwa tasyahud yang diajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, yang Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi mengajarkan kami tasyahud seakan-akan membacakan satu surah dari Al-Quran. Kalimat di dalam tasyahud yang diajarkan oleh Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi, itu kata Ibn Mas'ud, itu ketika Nabi masih hidup. Adapun ketika beliau meninggal, maka kami membaca assalamu ala nabi, tidak membaca lagi assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya. Tetapi pendapat yang dikuatkan di sini oleh pengarang dan menyalahkan perkataan orang yang membaca salawat assalamu alayka ayyuhan nabi, ini adalah pendapat yang lemah. Yang benarnya tetap kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi, sebab itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Utsaimin Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' jilid 3 halaman 209 sampai 210, beliau membantah pendapat yang disebutkan oleh pengarang di sini, yang berdalilkan dengan athar dari Ibnu Mas'ud. Kata pengarang, ini adalah salah satu ijtihad Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menyelisihi, yang Ibnu Mas'ud menyelisihi orang yang lebih alim darinya, yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diselisih. Karena Umar khutbah kepada manusia di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar berkata di tasyahudnya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ini Umar bin Khattab khutbah di atas mimbar ketika Umar menjadi khalifah, tentunya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, tapi Umar tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya. Maka di sini Ibnu Mas'ud berijtihad, dan ijtihadnya pertama menyelisihi Umar bin Khattab yang lebih alim darinya. Yang pertama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, asar Umar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dengan sanad yang sangat sahih. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan apa yang dikatakan oleh Umar ini, assalamu alayka ayyuhan nabi, itu dalam keadaan dihadiri, khutbahnya dihadiri oleh para sahabat, dan para sahabat menyetujuinya, sebab tidak ada yang mengkritik, artinya disetujui. Ya. Ini penekanan yang kedua dari Syekh Ibnu Utsaimin. Penekanan yang ketiga, kata beliau kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya kebaikan yang beliau ketahui kepada mereka, dan beliau mengajarkan kepada umatnya tasyahud ini sebagaimana mengajarkan surah dari Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa beliau akan meninggal. Ya. Beliau tahu beliau akan meninggal. Andai kata ada perubahan, maka tentunya akan beliau tambah, nanti kalau saya meninggal kalian ganti laqabnya begini. Ya. Tapi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya tahu dirinya akan meninggal, tapi bersama dengan itu diajarkan umum. Maka semua ini menunjukkan bahwasanya yang benar dalam tasyahud tetap dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ahli fikih di zaman ini, dan juga dikuatkan oleh Syekhuna Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Dan saya kira banyak dari para ulama yang menguatkan ini, cuman pengarang di sini berpendapat dengan pendapat mengikuti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, kemudian kesalahan yang kedua yang disebutkan di sini oleh pengarang. Sebelum saya pindah, saya kembali simpulkan masalah yang pertama tadi, bahwa yang benar dalam tasyahud tetap dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu yang benar. Adapun
perkataan Ibnu Mas'ud setelah Nabi meninggal dibaca assalamu ala nabi, itu ijtihad dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan beliau telah menyelisihi hadis yang beliau riwayatkan yang bersifat umum, kemudian menyelisihi orang yang lebih alim darinya, Umar bin Khattab, dan Umar menyampaikan perkataannya itu di hadapan para sahabat, dan para sahabat tidak ada pengingkaran terhadap Umar, artinya disetujui. Iya. Kemudian di antara kesalahan dalam tasyahud adalah tambahan lafaz sayyidana atau sayyidina atau sayyidana, wa asyhadu anna Muhammadan sayyiduna, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, begitu. Tambahan dalam tasyahud pakai sayyid. Ya. Di tasyahud dia tambah atau fi shalah atau ketika memberikan salawat. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai akhir dari tasyahud itu. Ya. Baik. Di situ kalimat penambahan sayyid dalam tasyahud dan salawat semuanya adalah penggunaan yang salah. Semuanya penggunaan yang salah. Sebab tidak ada dalil ya, yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, bahwa ada penggunaan kalimat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Dan seterusnya, itu tidak ada penggunaan sayyid dalam tasyahud dan tidak ada pula dalam salawat. Ya. Maka tasyahud ini sifatnya tauqifiyah. Artinya dibaca sesuai dengan konteks yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah. Kalau ingin menambah harus punya dalil. Apa dalilnya? Dan tidak ada dalil yang menunjukkan ada kalimat sayyiduna ditambah di dalam tasyahud. Ya. Dan penggunaan kalimat sayyiduna pada selain tasyahud di luar salat itu boleh-boleh saja, tidak terlarang. Ya. Tidak terlarang, tetapi kalau di dalam solat itu sifatnya tauqifiyah, artinya tidak boleh dilakukan kecuali kalau berdasarkan dengan dalil. Dan ini tidak ada dalilnya dalam tasyahud, kita tidak boleh dilakukan. Ini titik kesalahan penggunaan sayyiduna di dalam tasyahud di sini. Dan dibedakan ya antara tasyahud dan salawat. Kalau tasyahud itu at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai abduhu wa rasuluh, sampai situ. Itu tasyahud sampai situ. Setelah itu Allahumma shalli ala Muhammad sampai akhir, itu namanya salawat. Itu namanya salawat. Jadi bedakan antara tasyahud dan salawat. Iya. Kemudian kesalahan berikutnya, atau di sini pengarang mengingatkan beberapa perkara. Ya. Beliau katakan ada sebagian orang menggunakan jenis-jenis salawat. Ada di sini kalimat beliau sebutkan sebagian orang memalsukan hadis yaitu dengan lafaz la tusayyiduni fi shalah. Janganlah kalian mensayyidkan saya dalam salat. Ya, dan ini asalnya adalah hadis maudhu, dan di dalam konteks pembicaranya juga ada lahan. Ya, terdapat lahan. Terdapat kesalahan pengucapan dalam bahasa Arab. Harusnya la tusawwiduni, harusnya begitu. Tapi hadits ini, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang, hadits yang tidak ada asalnya. Kemudian juga mungkin saya perlu ingatkan bahwa ada sebagian yang menambah di dalam tasyahud pada kalimat asyhadu anna Muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Baik, kita baca tasyahudnya dulu kamil. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada menambah di situ asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Di situ ada kalimat tambahan wahdahu la syarika. Tambahan ini wahdahu la syarikalah ini lemah. Ya, perlu diketahui sebab dari jalan Aiman bin Nabil.
Aiman bin Nadir. Itu lemah. Dan di sini tidak diperingatkan oleh pengarang tentang kelemahan hal tersebut. Padahal ini juga ada kesalahan pada sebagian orang yang salat melakukannya. Ya. Dan di sini disebutkan juga oleh pengarang sebagian orang yang menggabung sigah, menggabung konteks pembacaan selawat. Ya, misalnya Nabi mengajarkan banyak macam selawat kan dalam salat. Bisa dirujuk selawat-selawat itu dalam kitab Syekh Al-Albani, sifat salat Nabi. Beliau sebutkan lengkap ya dengan lafaz-lafaznya. Nah, di sini diingatkan oleh pengarang ada sebagian orang dia gabung-gabung bentuk selawat. Misalnya dia membaca selawat bentuknya begini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dia gabung beberapa jenis selawat. Ya. Dan ini tidak boleh sebab ini selawat dia gabung dari dua selawat. Ya. Dia gabung dari dua selawat akhirnya dia jadikan satu. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kalau dia ingin membaca selawat dia ambil salah satu dari dua selawat itu. Selawat yang saya baca tadi itu gabungan dari dua selawat. Yaitu selawat yang pertama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat yang pertama. Ya. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi ini dua jenis selawat dan di sini digabung. Ya. Jadi dia gabung setelah dia lihat konteks dua selawat ini akhirnya dia gabung. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai sini ini selawat jenis pertama. Wa barik ala Muhammad langsung dia sambung. Padahal selawat jenis pertama itu ada tambahannya innaka Hamidum Majid. Di sini enggak. Langsung dia gabung, dia masuk ke selawat yang kedua. Wa barik ala Muhammad. Ya, di sini wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, digabung di situ langsung masuk. Selawat jenis kedua yang langsung menyambung. Ya. Tapi di sini tidak ada an-nabiyul ummi, berarti berbeda dengan selawat kedua. Terus dia tambah fil alamina. Fil alamina ini ada di selawat kedua, di selawat pertama tidak ada. Innaka Hamidum Majid, baru di akhirnya innaka Hamidum Majid. Maka menggabung konteks selawat seperti ini adalah perkara yang salah. Sebab sekali lagi tasyahud dan selawat ini sifatnya tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Artinya dia adalah amalan yang tidak boleh dikerjakan kecuali berdasarkan dengan dalil nas konteks dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi membaca dengan konteks begini. Kita harus baca dengan konteks seperti itu. Ya. Dibaca dengan konteks seperti itu. Kemudian di sini diantara perkara yang disebutkan oleh pengarang tentang masalah hukum tasyahud. Ya. Tentang masalah hukum tasyahud. Diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum atau tentang hukum salawat setelah tasyahud. Diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum salawat ini selepas tasyahud, apakah itu adalah wajib atau sunnah? Kalau Abu Hanifah dan Imam Malik serta jumhur ulama berpendapat bahwa salawat hukumnya sunnah. Ya, adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mereka berdua mengatakan wajib. Ya, kalau sunnah menurut Abu Hanifah dan Imam Malik artinya kalau ditinggalkan salatnya syah. Tapi kalau Imam Malik atau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang mengatakan wajib, artinya kalau ditinggalkan salatnya batal. Ya. Apabila ditinggalkan salatnya batal. Baik. Ada perselisihan di kalangan para ulama di sini dan yang benar wallahu taala alam hukumnya adalah wajib sebab telah datang perintah ya dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu Allahumma shalli, katakanlah Allahumma shalli. Dengan perintah qulu katakanlah. Ini menunjukkan perintah dan asalnya dalam perintah menunjukkan makna wajib. Ini yang dikuatkan di sini oleh pengarang dan Syekh Al-Albani juga menguatkan pendapat tentang wajibnya berselawat. Ya, wajibnya berselawat dan ini selawatnya pada tasyahud yang terakhir.
pada tasyahud akhir. Kemudian di sini pengarang juga mengingatkan masalah yang keempat, bahwa beliau mengatakan tasyahud itu atau salawat itu bukan cuma tasyahud akhir, tapi di tasyahud awal juga. Cuman pengarang di sini menguatkan pendapat yang pendapat yang menyelisih pendapat jumhurul ulama, dan tidak ada yang mengucapkan pendapat ini kecuali Ibnu Hazm. Dan yang benar dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, bahwa salawat itu hanya dibaca di tasyahud terakhir. Kalau membaca salawat pada salat maghrib atau duhur, asar, isya yang mempunyai 2 tasyahud, maka salawat hanya dibaca di tasyahud terakhir saja. Adapun tasyahud awal, dia hanya membaca tasyahud saja. Ya, sebagaimana yang kita dengarkan tadi, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ tasyahudnya. Ya. Itu tasyahud di tasyahud awal. Pada tasyahud akhir, baru ditambah salawat. Ini yang benar, wallahu taala alam. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Iya. Kemudian di antara yang perlu diingatkan di sini, kata pengarang, yaitu tentang orang yang berhadat sebelum salam. Dia berhadat sebelum salam. Kalau dia berhadat sebelum salam, maka salatnya batal. Ya, ini perlu diketahui, sebab salam itu adalah penutup salat. Kemudian salam itu ada 2 kali, pertama dan kedua. Sekarang muncul masalah. Seseorang salat, pas dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang salatnya batal atau tidak? Ya, salatnya tidak batal. Sebab yang wajib hanya salam yang pertama. Adapun yang kedua itu sunnah. Dipahami? Ya. Dan ini perlu diketahui juga, sebab kadang terjadi masalah-masalah seperti ini. Wallahu taala. Dan itu tadi yang saya katakan, kalau di salam pertama dia membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kentut, maka salatnya syah. Itu adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala, ya, berdasarkan dalil yang ada bahwa salam itu ya hanya menjadi syarat di salam yang pertama saja. Ya, wallahu taala. Kemudian ya, saya kira itu saja. Ada beberapa poin yang lain yang diperingatkan oleh pengarang, tapi saya tinggalkan. Kemudian di sini di antara kesalahan yang disebutkan oleh pengarang, kata beliau, yaitu orang yang mengingkari atau sikap mengingkari orang yang menggerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud. Ya. Sebelum saya uraikan di sini, perlu saya kasih pendahuluan dulu bahwa memang ada perselisihan tentang jari tasyahud ini atau jari telunjuk ketika tasyahud. Apakah digerakkan atau tidak? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Dan pengarang di sini menyalahkan dan menganggap salah orang yang mengingkari menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Kenapa beliau salahkan? Sebab beliau mensahihkan hadis yang mengatakan menggerak-gerakkan jari. Ya, dan pengarang menyebutkan takhrijnya hadis ini secara panjang dari hadis Wa'il bin Hujr, dan di situ dikatakan wa ra'aituhu yuharrikuha yad'u biha, dan saya melihat beliau menggerak-gerakkan jarinya dan beliau berdoa dengannya. Ya, tapi perlu diketahui bahwa kalimat ini menggerak-gerakkannya dalam hadits Wa'il bin Hujr ini berasal dari jalan Zaidah ibnu Qudamah, meriwayatkan dari Asim ibn Kulayb dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr. Dan yang meriwayatkan dari Asim itu lebih dari 20 orang rawi. Semuanya tidak ada yang menyebutkan menggerak-gerakkan jari. Yang menyebutkan cuma Zaidah bin Qudamah saja sendiri. Iya. Misalnya saya di majelis ini, terus saya berkata misalnya si Muhammad minum.
orang di majelis ini mengatakan si Muhammad menyampaikan dari saya bahwa saya berkata si Muhammad minum. Ya. Ada satu orang mengatakan enggak. Ya, dia mengatakan si Muhammad minum dan makan roti. Ada tambahan makan rotinya. Kira-kira bisa diterima enggak? Kalimat dari satu orang ini menyelisih 20 orang. Ya, ini menunjukkan bahwa yang satu ini salah. Sebab 20 orang semuanya menyebutkan cuma minum saja, tidak ada tambahannya. Kan begitu? Maka di sini ada sisi penyelisihan. Seluruh para rawi yang meriwayatkan kaifiat salat Nabi dari jalan Wa'il bin Hujr menyebutkan Nabi menelunjuk, ya, ketika tasyahud, tapi tidak disebutkan oleh mereka menggerak-gerakkan jari. Zaidah bin Qudamah datang sendirian dan dia menyebutkan menggerak-gerakkan jari. Ya, ini menunjukkan bahwa Zaidah bin Qudamah di sini syadz. Zaidah bin Qudamah di sini telah syadz bersendirian dan hukumnya lemah. Kalau ada yang mengatakan, loh, bukankah tidak ada pertentangan antara menggerak-gerakkan jari dan antara tidak menggerak-gerakkan jari? Maka kita jawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwasanya dalam kaidah ilmu hadis itu tidak diperhitungkan ada pertentangan atau tidak. Yang penting ada rawi yang menambah dalam satu lafaz hadis, perlu dicek kebenaran tambahannya. Bertentangan atau tidak bertentangan. Ini kaidah di kalangan para ulama ahli ilalul hadis. Dan ini panjang kalau diuraikan dengan contoh-contohnya. Kemudian jawaban yang kedua, ya, menggerak-gerakkan jari itu tidak bertentangan dengan berisyarat. Dan tidak menggerak-gerakkan juga tidak bertentangan dengan berisyarat. Kan begitu kan? Dalam kebanyakan riwayat dikatakan Nabi berisyarat dengan telunjuknya. Terus kita katakan, ini lafaz yang diriwayatkan para rawi. Datang Zaidah bin Qudamah, dia meriwayatkan sendirian dengan lafaz, saya melihat Nabi menggerakkan jarinya. Orang yang melemahkan mengatakan Zaidah menyelisih riwayat orang yang banyak yang mengatakan cuma berisyarat. Maka orang yang mensahihkan riwayat menggerakkan menjawab, enggak. Menggerakkan kan tidak bertentangan dengan isyarat. Kalau tidak bertentangan ya sama-sama saja sahih. Ya. Misalnya ada orang berdiri, terus saya isyaratkan begini, tangan saya gerakkan. Ini isyarat atau bukan? Ya isyarat. Kita jawab ya isyarat. Ya. Dia berkata lagi, saya gerakkan, digerakkan atau tidak? Iya digerakkan. Terus kenapa kalau digerakkan? Dan kita balik kepada dia. Demikian pula kalau saya menunjuk, ya. Saya menunjuk misalnya di sekian banyak yang hadir di sini, saya menunjuk kepada salah seorang ikhwah. Saya menunjuk tentunya telunjuk saya ini tidak bergerak menunjuknya. Ya. Kalau saya tunjuk sana sini tidak kelihatan siapa ya ditunjuk. Tapi kalau saya isyaratkan kepada seorang, kemudian saya tidak gerakkan, ini dikatakan berisyarat atau tidak? Berisyarat. Saya gerakkan atau tidak? Saya tidak gerakkan. Kalau begitu, menggerakkan atau tidak menggerakkan itu tidak ada perbedaan dalam masalah isyarat. Yang jelas Anda menambah dalam hadis Anda ada tambahannya, dan tambahan ini dari jalan Zaidah bin Qudamah, dan Zaidah bin Qudamah telah menyelisihi 20 rawi lebih. Salah seorang rawi saja dari 20 ini kalau diselisihi oleh Zaidah bin Qudamah, riwayatnya Zaidah kalah. Apalagi 20 orang yang diselisihi. Ada sebagian orang lagi berkata, loh, bukankah Zaidah bin Qudamah itu adalah seorang imam yang thiqah, yang sangat kuat riwayatnya, sampai dikatakan dia tidak menyampaikan hadis kecuali setelah dia dengar 3 kali dari gurunya, atau dia hafal dengan betul-betul mungkin. Maka kita jawab dari dua sisi. Sisi yang pertama, kalau ada yang mengatakan bahwa seorang rawi tidak pernah salah, itu dusta. Demikian keterangan para ulama ahli hadis seperti Ibnu Ma'in dan lain-lainnya. Ibnu Ma'in berkata kalau ada rawi yang mengatakan dia thiqah tidak pernah salah, itu dusta. Ya. Sebab mana ada orang yang luput dari kesalahan. Mana ada orang yang luput dari kesalahan. Kemudian yang kedua, Asy-Syaikh Al-Albani sendiri yang mensahihkan hadis ini, menggerak-gerakkan jari, pernah beliau dalam satu riwayat, ya, dalam Ad-Dhaif kalau tidak salah Ad-Dhaif atau Sahihah, di situ Zaidah bin Qudamah menyelisihi 2 orang rawi. Zaidah bin Qudamah dalam hadis itu menyelisihi 2 orang rawi. Kemudian Syekh Al-Albani menyalahkan riwayatnya Zaidah. Padahal menyelisihi berapa? 2 orang rawi. Maka sekarang kita tanya, lo di sini kok menyelisihi 20 orang rawi lebih, kenapa tidak disalahkan? Kenapa tidak disalahkan? Iya. Dan ada lagi syubhat-syubhat seputar ini yang mengatakan bahwa
hadis menggerak-gerakkan jari itu sahih dan semuanya adalah syubhat-syubhat yang lemah, ya. Dan yang benarnya hadis ini adalah hadis yang syadz, lemah menurut para ulama ahli hadis. Karena itulah Imam Ibnu Khuzaimah telah mengisyaratkan ada kelemahan di dalam sanad ini. Dan beliau katakan di dalamnya ada tambahan. Ya. Dalamnya ada tambahan yang bersendirian dengannya si fulan. Ya. Ini menunjukkan isyarat tentang lemahnya hadis tersebut. Tentang lemahnya hadis tersebut. Kemudian di sini juga pengarang mengingatkan bahwa hadis menggerak-gerakkan jari atau hadis tidak menggerak-gerakkan jari, ada juga hadis lafaznya umum atau lafaznya dengan lafaz la yuharrikuha, Nabi tidak menggerakkannya. Ya. Ini juga lemah. Kalimat dengan lafaz terang-terangan begitu mengatakan tidak menggerakkannya, ini juga lemah. Ya. Kemudian ada lagi lafaz yang ketiga, yaitu Nabi berisyarat ketika duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud. Ini juga lemah. Dari jalan Abdul Razzaq meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Asim bin Qulaid, dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr. Dan Abdul Razzaq telah menyelisihi dua orang rawi yang lebih kuat periwayatannya dari Sufyan Ats-Tsauri dan sekaligus menyelisihi seluruh rawi-rawi yang kita sebutkan tadi. Maka ini tiga tempat dalam tambahan tasyahud. Sekali lagi saya simpulkan, dalam tasyahud itu, dalam periwayatan hadis cuma disebutkan Nabi berisyarat dengan telunjuknya. Nabi berisyarat dengan telunjuknya. Ya. Muncul tiga tambahan dalam tiga riwayat lemah. Ada tambahan mengatakan Nabi menggerakkan. Ini tambahan lemah. Ada tambahan lain Nabi mengatakan bahwa Nabi tidak menggerakkan. Ini juga tambahan lemah. Ada tambahan yang ketiga mengatakan bahwa Nabi berisyarat antara duduk atau berisyarat pada posisi duduk antara dua sujud. Ini juga tambahan lemah. Kalau begitu yang sahih cuma lafaz Nabi berisyarat dengan telunjuknya. Ya. Kalau Nabi berisyarat dengan telunjuknya, kita katakan tadi, isyarat itu mengandung dua kemungkinan. Mungkin menggerakkan dan mungkin tidak menggerakkan. Tetapi pada posisi seperti ini kita harus mengambil tidak menggerakkan. Karena asalnya salat apa? Tauqifiyah. Tidak boleh melakukan gerakan kecuali kalau ada nas, dalil. Kalau begitu asalnya tidak digerakkan sampai ada dalil yang mengatakan menggerakkan. Sampai ada dalil yang mengatakan menggerakkan. Karena itulah sebagai kesimpulan bahwa pada saat tasyahud jari telunjuk hanya mengisyarat, ya, hanya menunjuk dan tidak digerakkan. Ini yang benar di dalam masalah ini. Dan perlu diingat ini tadi, ada sebagian orang, kalau di Indonesia ini terkenal dari orang-orang Persis, ya, di Bangil, mereka mengatakan bahwasanya disyariatkan juga tasyahud antara duduk di antara dua sujud. Ya. Tapi sekali lagi, memang perkara ilmu hadis adalah perkara detail dan kadang ada cacat dalam satu hadis tidak diketahui oleh orang-orang yang belum begitu mapan di dalamnya. Dan kesalahan dalam atau lemahnya isyarat antara dua sujud itu telah dilemahkan oleh Syekh Al-Albani sendiri, ya, di dalam Tamamul Minnah, dan juga dilemahkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala. Ya. Kemudian di antara perkara yang perlu saya peringatkan di sini juga kesalahan-kesalahan dalam tasyahud. Ya, sebagian masyarakat kalau tasyahud nanti syahadat baru mengangkat tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah, baru angkat tangan. Ya, kadang ada mengangkat tangan asyhadu an la ilaha illallah tinggi dulu ke langit, setelah itu turun, ya, bacanya. Nah, dan demikian pula yang menggerak-gerakkan jari, aneh-aneh. Ada yang menggerakkan jarinya, menggerakkan menulis nama Allah katanya. Ya. Ini semuanya bid'ah. Ya, tidak ada landasan dalilnya. Ada yang mengatakan ketika membaca la ilaha illallah diangkat jarinya, itu memang berdasarkan dengan hadis, tapi hadisnya lemah, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadisnya lemah. Ya. Kemudian menyelisihi sunnah. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dan lain-lainnya, Nabi kalau berisyarat, beliau berisyarat ke arah kiblat. Maka jenis isyarat itu cara menunjuk, dia menunjuk ke arah kiblat. Lurus ke depan ke arah kiblat. Ya, bukan dia menunjuk ke bawah ke arah bumi, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dan sebagian ikhwah juga saya lihat kadang begitu, menunjuk ke arah bumi. Ya, ini menunjuk tanah namanya. Ya, ada sebagian menunjuk ke atas, ini menunjuk langit. Ya, harusnya menunjuk ke arah kiblat, ke depan dia lurus. Ya, ini dalam tuntunan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebagian orang lagi, ya, kalau dia salam atau akan disebutkan nanti oleh pengarang. Iya. Kemudian di sini pengarang juga menyebutkan di antara kesalahan, yaitu orang yang melakukan tahniyah di dalam menunjuknya. Tahniyah itu artinya begini, jarinya dibengkokkan begini menunjuk. Ya, seperti yang kita lihat sebagian orang kalau menunjuk jarinya, jari telunjuknya agak bengkok. Ya. Dan itu salah, yang harusnya dia lurus menunjuk, berisyarat dengan telunjuknya. Ya, namanya berisyarat ya menunjuk, kan begitu ya. Ya, jangan dibengkokkan. Dan memang ada hadis menunjukkan dibengkokkan, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah, diingatkan di sini oleh pengarang. Kemudian, ya, dan pengarang juga menyebutkan di sini tentang kesalahan orang yang begitu isyarat dengan tangan kanannya, diisyarat juga dengan tangan kirinya. Ya, dengan tangan kirinya, dan ini juga salah. Ya, sekiranya ini yang berkaitan dengan masalah telunjuk. Dan di sini disebutkan oleh pengarang sebagai penutupan dari pasal yang ketiga, 3 kesalahan dalam salam. 3 kesalahan dalam pelaksanaan salam. Ya. Kesalahan yang pertama, kata pengarang, yaitu orang yang kalau dia sholat, begitu dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tangan kanannya dibuka. Nah. Begitu salam lagi, yang ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, tangan kirinya dibuka. Ya, ini kan banyak ya, perhatikan di masyarakat. Ya. Dan ini adalah suatu kesalahan. Kenapa dihukumi kesalahan? Nabi sendiri yang menyalahkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Samurah, kata Jabir, kami kalau salat bersama Rasulullah, ketika kami berkata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kami isyaratkan dengan tangan kami ke 2 arah. Ya, maksudnya dengan gaya apa yang saya sebutkan itu tadi. Dia buka tangannya ke kanan dan dia buka ke kiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Mali arakum tarfa'una aydiyakum ka'annaha adnabu khailan syums." Ya, kenapa saya melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian seakan-akan ekor kuda yang banyak gerak, tidak bisa diam. Yaitu kemarin yang saya terangkan, kuda yang banyak geraknya, sedikit-sedikit nendang, sedikit-sedikit gerakan ekornya, ya, itu kuda syums namanya. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataraku ar-rafa, maka mereka pun meninggalkannya, waqtafau bit taslim, dan mereka bercukupan dengan salam saja. Maka ini kesalahan yang perlu diketahui juga. Ya, banyak perkara dilakukan oleh masyarakat dan tidak ada dalilnya. Maka diperhatikan. Kemudian disebutkan di sini oleh pengarang poin yang ketiga atau kesalahan yang ketiga tentang orang yang salam, dan ketika salamnya diperpanjang, Assalamualaikum warahmatullahi, panjang sekali. Ya. Kadang kita dengar ya seperti itu, ya, dan disebutkan di sini oleh pengarang bahwasanya sunnahnya dia mempercepat lafaz salam, ya, dan tidak dipanjangkan. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, kata Ibn Sayyidin Nas. Ya, jadi kalau salam, ya salam saja dengan suara keras, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sudah selesai. Ya, tidak perlu diperpanjang, ditajwid, ya, dengan nada sika, hijazi, dengan nada ini dan lain-lainnya. Ya. Kemudian kesalahan yang ketiga di sini yang disebutkan oleh pengarang, yaitu disebutkan di sini pertanyaan diajukan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang seorang apabila dia salam ke kanan, dia berkata Assalamualaikum warahmatullahi, terus dia tambah As'alukal fauza bil jannah. Kalau dia salam ke kiri, Assalamualaikum, terus dia tambah As'aluka an-najata minan nar. Ini. Apa hukumnya ini? Apakah ini makruh atau tidak? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iya, itu makruh. Karena itu adalah bid'ah. Dan tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak seorang pun dari para ulama yang mengatakan itu sunnah. Dan ini adalah bid'ah dalam doa. Ya, pada salat selain pada tempatnya.
selain pada tempatnya. Ya. Kemudian beliau berkata, tidak seorang pun, kemudian beliau berkata, dan tidak boleh bagi seorang pun memisahkan sifat yang disyariatkan. Ya, demikian pula kalau ada yang berkata sami Allahu liman hamidah, terus dia tambah as'alukal fawza bil jannah, rabbana walakal hamdu, as'alukan najata minan nar. Ya, kalau dia tambah seperti itu juga bid'ah dan salah. Ya, karena itulah ya, yang benarnya maka jangan terlalu banyak menambah dalam kriteria dalam tuntunan salat. Karena sekali lagi seperti yang kita terangkan tadi bahwa salat itu tauqifiyah, tidak boleh dilaksanakan kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan. Tidak boleh dilaksanakan kecuali kalau ada dalil yang menjelaskannya. Kemudian di sini ada satu masalah yang perlu saya ingatkan. Sebagian orang yang salat yang masbuk, ya, kalau dia masbuk, tentunya dia harus berdiri menyempurnakan salatnya. Kalau imamnya sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, di mana dia berdiri pada dua salamnya ini? Apakah ketika dia salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, dia berdiri, atau dia tunggu selesai dia dua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru dia berdiri? Ya, yang benarnya dia tunggu sampai imam selesai salam. Imamnya selesai salam, langsung dia berdiri. Ini yang benarnya, sebab asalnya, ya, biarkan imam menyempurnakan salatnya. Ya. Imam sudah sempurna salatnya, artinya kita sudah lepas dengan imam, sebab dia sudah menutup salatnya. Pada posisi seperti itu, kita baru naik menyempurnakan salat. Ya, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Famshu ila salati bis-sakinati wal waqar." Fama wajadtum idza wajadtumul imama sajidan fasjudu ma'ahu wa ma fatakum fa'atimmu. Dan datanglah kalian ke salat dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kalau kalian dapatkan imam sujud, maka sujudlah bersamanya, dan apa yang kalian luput sempurnakanlah. Jadi sini kalau imam masih sujud, sujudlah bersamanya. Kalau ruku bersamanya. Dia masih salam, tunggu sampai dia selesai. Ya, sudah selesai baru kita berdiri menyempurnakan. Berdiri menyempurnakan. Ya, ini yang terpetik dari hal tersebut, wallahu taala alam.